A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Alhamdulillah, kita sudah sampai di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempurnaan syukur ini, mari kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa TVRI Sumatera Utara, khususnya dalam program Indahnya Ramadan, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali. Luar biasa. Hari ini kita insyaallah akan membahas tema yang luar biasa, yaitu shaum adalah ibadah ruhaniyah. Insyaallah akan kita bahas tuntas bersama Tuan Guru kita, Tuan Guru Buya, Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS, MA, MBA, PhD, yang sudah berada bersama kita di studio. Sehat Buya? Alhamdulillah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas lebih jauh untuk bahasan yang menarik ini, maka dari itu mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Al-Ustadz Ali Tambang Arab MPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو
min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watat da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi falyastajibu li wal yu'minu la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan lantunan suci Al-Quran tersebut menambah ketenangan hati bagi kita, baik pembaca maupun kita semua yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TVRI Sumatera Utara, khususnya dalam program Indahnya Ramadan, insyaallah hari ini akan kita bahas tuntas dengan topik yang begitu luar biasa. Shaum adalah ibadah ruhaniyah. Yang akan kita bahas nanti bersama Tuan Guru kita, Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS, MA, MBA, PhD, yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Tasawuf dan Tahfizul Quran Baitul Mustaghfirin Al-Amir. Terbang tinggi si burung elang, singgahnya di atas dahan. Betapa hati semakin senang melihat Buya tampan menawan. Masya Allah. Baik pemirsa sekalian, mari kita dengarkan penjelasan dari Buya terkait dengan tema kita yang hari ini yang luar biasa. Shaum adalah ibadah ruhaniyah. Kepada Buya kami persilahkan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Shadaqallahul azim. Muhammad, nanti akan ada di antara mereka itu bertanya kepadamu. Dan apabila mereka bertanya kepadamu tentang ruh,
katakanlah ruh itu urusan Allah. Dan Allah tidak memberikan ilmu tentang ruh itu kepada beberapa orang kecuali hanya sedikit, dan ruh itu adalah urusan Allah. Pemirsa televisi Republik Indonesia Sumatera Utara, khususnya para soimun dan soimat yang saat ini sedang berada di layar kaca bersama acara Indahnya Ramadan dengan tema Saum Ibadah Rohaniyah. Kami di studio ditemani oleh rekan-rekan pengarah acara, kameramen, dan ada Ustadz Thori Daulay MPD, Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Pesantren Amir. Tema yang kita usung hari ini adalah sesuai dengan ibadah yang kita lakukan adalah ibadah rohaniyah. Lebih dulu saya mengajak kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat bertemu dengan Ramadan 1446 Hijriah dan bersamaan dengan tahun 2025 Miladiah bulan Maret. Banyak teman-teman kita yang tidak bertemu lagi dengan Ramadan tahun ini, kita doakan mereka semoga mereka mendapatkan keluasan barzah dan kasih sayang Allah SWT, menantikan saat nanti kita juga semua akan kembali kepada Allah SWT. Pemirsa yang berbahagia, berbicara tentang ibadah saum, tentu kita akan melihat secara terminologi puasa itu apa. Puasa itu menahan, mengendalikan, menunggu, mentoleran, dan sekaligus juga adalah mengikhtiarkan supaya durasi waktu yang kita laksanakan untuk memenuhi syarat dan rukun puasa itu dapat kita laksanakan sehingga puasa menjadi sah secara syariat. Apabila kita lihat dampak dari ibadah puasa yang dilakukan oleh manusia, memang ada pengaruhnya kepada jasmani. Tetapi sesungguhnya ibadah ini adalah ibadah ruhani. Kenapa? Kalau perintah sholat, Allah tegaskan dengan menyebut inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat itu adalah ibadah yang telah ditentukan sebagai kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Lalu kalau ibadah haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Demi Allah adalah kewajiban manusia berhaji ke Baitullah kalau dia sanggup ke sana. Kemudian kalau ibadah zakat kaitannya adalah kepada nisab dan haul. Kalau ibadah puasa itu intronya adalah dengan menyebut ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Iman itu adalah merupakan sesuatu yang ada pada rohani kita. Jadi kalau badan, misalnya kita lihat penampilannya ialah tegap, kekar, tampan, ganteng. Tapi kalau iman ini ada iman yang tebal, tipis, tinggi, rendah, dan itu tidak bisa kita lihat tapi dapat kita mempersaksikan gejala-gejala iman itu sebagaimana al-imanu ma'rifatun biqalbi wa ikrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Jadi pengamalan iman itu kalau kita kaitkan dengan ilmu fiqih, inilah puasa ini. Oleh karena itu, ibadah puasa melekat pada iman meskipun nanti dampaknya dirasakan oleh jasmani kita. Demikian pengantar dari saya. Masya Allah, hari ini kita siam, ujungnya adalah hari raya. Ya. Hati ini terasa tentram menyimak pencerahan dari Buya. Masya Allah. Terima kasih Buya. Ya. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, khususnya dalam program Indahnya Ramadan, kita telah menyimak yang paparan luar biasa dari Buya. Selanjutnya mari kita
dengarkan, kita saksikan pariwara berikut ini. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan pencerahan awal dari Buya terkait dengan tema kita hari ini, saum adalah ibadah ruhaniyah. Ternyata Buya, puasa itu, ibadah puasa ternyata bukan ibadah jasmaniah ya Buya. Kalau kita lihat ibadah puasa itu adalah ibadah puasa yang menahan lapar dan haus. Ini menarik, ternyata ibadah puasa itu, saum itu ternyata adalah ibadah ruhaniyah. Mohon pencerahannya Buya. Ya, maksudnya begini, manusia itu sebagai makhluk dualitas, terdiri dari jasmani, rohani. Keduanya adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, tetapi apabila roh berpisah dengan tubuh, tubuh langsung berubah status, berubah nama menjadi mayat, jenazah, atau yang lebih kasar bangkai. Maka kualitas daripada manusia itu terletak pada ruh, dan apabila kita kaitkan dengan ibadah puasa, tidaklah dijamin orang yang jasmaninya itu tegap, kekar, kuat, ototnya kayak kawat terus bisa puasa. Kalau imannya tidak kuat. Tetapi memang ada ibadah yang bersifat jasmania seperti ibadah haji. Itu fisik badan kita mengerjakan tawaf, sa'i, kemudian melontar, wukuf. Ibadah malia seperti zakat, infak, sedekah. Ibadah lisannya dengan lidah kita membaca Quran, bersolawat, berdoa. Tapi puasa ini dominan rohani karena satu, dia melaksanakan ibadah itu dengan iman sekaligus merasakan Allah melihatnya. Itulah dia muraqabah, dan perasaan itu ihsan. Sehingga dampak kepada jasmani pasti ada. Tetapi kalau tidak kuat rohaninya, dalam arti iman, dia sulit untuk melaksanakan ibadah puasa itu. Nah, sehingga kalau kita kembalikan kepada bagaimana fungsi puasa, dia adalah merupakan ibadah yang tadi ada menahan, ya, ada menunggu, ada mentoleran, ada mengikhtiarkan, dan ada mengalah. Semua itu berkaitan dengan rohani. Makanya orang yang badannya tegap dan kuat belum tentu sabar menunggu waktu untuk puasa selama 13 jam seperti di Indonesia. Begitu Ustaz Sadri ya. Masya Allah, Ya, luar biasa. Jadi Ya. kita tahu ternyata bahwa ibadah puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi juga ibadah puasa itu adalah ibadah yang memang memerlukan ruhaniyah yang terbaik. Ya. Buya. Ya. Apalagi sebagaimana yang sampaikan Buya tadi, bahwa puasa itu adalah diawali dengan iman ya Buya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman ya. Ya. Kalau besar, tegap, tinggi, kekar badannya, kalau Kalau imannya tak tidak ada, kuat imannya tidak bisa. Maka kekuatan fisik itu biasanya berkaitan dengan tenaga dan untuk benda-benda diangkat, dilempar, ditarik. Tapi ini memerlukan kekuatan iman untuk yang tadi itu, menahan lapar, menahan haus. Itu kan ibadah puasa yang orang awam yang dikatakan physical fasting. Ada lagi tingkatan yang kedua adalah soul fasting, ya, jiwa dalam arti panca indera terkendali karena jiwa kita menahan untuk tidak melihat yang bukan hak kita. Ada lagi nanti tingkat yang paling tinggi adalah mind fasting. Orang Malaysia mengatakan minda. Nah, dalam hubungan itulah kita mesti menyadari bahwa satu ketika ruh ini kan akan berpisah dengan tubuh. Kalau tubuh berpisah dengan ruh, tubuh mati diantar oleh anggota STM, dikuburkan, selesai. Tapi ruh ini ketika kembali kepada Allah menuju destinasi barzah, kita kan mesti menyadari kemana kita pergi, apa yang dituju, siapa yang menemani. Nah, dalam kajian tasawuf, ibadah puasa inilah nanti yang akan menemani ruh itu kembali kepada Allah SWT. Karena ruh berkaitan dengan iman. Apabila orang itu beriman kepada Allah, maka ruh ini akan mendorong tubuh melaksanakan perintah Allah. Itulah mengapa orang-orang yang puasa ini kebanyakan adalah orang-orang yang mampu merasakan betapa perintah Allah itu pasti indah. Puasa ini adalah ibadah yang sangat disukai Allah. Kullu amal bini Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana atibih. Semua amal ibadah anak Adam itu untuknya kecuali puasa, puasa untukku dan aku yang akan berikan balasan. Itu hebatnya, karena ruh itu ciptaan Allah. Kalau tubuh ini kan berasal dari alam, walaupun alam ini ciptaan Allah. Kalau ruh kan dikatakan di ayat tadi yang saya bacakan itu, bahwa ruh itu adalah amrun dzauqi, urusannya Allah.
Begitu, Ustaz Sadri ya. Masya Allah. Semakin cerah bagi kita pemirsa TVRI Sumatera Utara dalam program Indahnya Ramadan, bahwa ternyata ibadah bulan puasa itu bukan ibadah fisik semata, tetapi juga ibadah yang menunjang, membutuhkan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran yang umur 60 tahun, umur 50 tahun, bahkan umur 70 tahun, karena imannya masih kuat di dalam dada, terpatri dalam jiwa, maka tetap semangat kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Baik Buya, ini luar biasa Buya. Tema kita semakin dalam Buya. Dan jadi Buya, kalau melihat dengan ibadah puasa itu adalah ibadah yang membutuhkan ruhaniyah Buya. Nah, tentunya bahwa iman itu ada dalam rohani kita. Bagaimana mungkin Buya kita merasakan lezatnya puasa itu dengan rohani kita Buya? Nah, begini ya, kalau fisik badan jasad jasmani ini juga perlu pasokan ya, asupan ya, 4 sehat 5 sempurna. Maka dalam Islam 5 rukun Islam itu baru standar sehat rohani. Kalau ingin rohani itu dekat kepada Allah, ada lagi tambahannya untuk mencapai muqarrabin dan muhibbin. Nah, ibadah puasa ini adalah ibadah yang dilakukan sedemikian rupa menurut durasi waktu paling lama, kemudian menurut pelaksanaannya menurut jangka sebulan. Ini adalah ibadah yang akan menguatkan rohani kita dan sekaligus perlu kuatnya iman, di mana kalau kita merasakan dilihat oleh Allah yang penuh kasih sayang, maka kita berpuasa ini senang. Kenapa? Karena Allah sangat senang kepada orang yang berpuasa dan Allah sangat suka kepada puasa itu sendiri. Bagaimana kita tidak merasa bahagia kalau kita disenangi Allah, dicintai Allah? Kadang-kadang kita disenangi oleh seseorang saja kita bahagia. Begitu ya? Masya Allah. Terima kasih Buya, luar biasa tema kita hari ini. Ingat kembali pemirsa bahwa tema kita hari ini adalah Som, adalah ibadah ruhaniyah. Ini sudah dipaparkan oleh Buya bahwa kita berpuasa bukan hanya menahan lapar, haus dan dahaga, ternyata bahwa ruhani kita pun harus berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kita kepada Allah, maka semakin kualitas puasa kita akan semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Buya. Ini Buya terkait dengan ibadah bulan puasa Ramadan. Itu setidaknya Buya, ada literatur yang kami baca, ada kurang lebih 4 komponen yang harus kita butuhkan Buya. Mohon penjelasannya Buya. Berbicara tentang ibadah puasa dikaitkan dengan hal-hal yang bersinergi gitu ya dengan ibadah puasa itu. Ini kan ibadah puasa diwajibkan di bulan Ramadan. Tadi sudah dibacakan oleh qori kita, yaitu Ustadz Adi Tambangan Harahap MPD, pembimbing tahsin dan tilawatil Quran di Pondok Pesantren Baitul Muslimin Al-Amir. Nah, saum tidak berdiri sendiri, karena dia dilaksanakan pada siang hari, yang pada siang hari itu ada kewajiban kita juga, yaitu sholat. Ya, jadi saum, sholat. Kemudian kita juga di bulan Ramadan ini akan melaksanakan sedekah wajib. Itulah dia zakat fitrah. Kemudian kita juga melaksanakan ibadah untuk sekaligus mengenang bagaimana kita menjadi hamba Allah, menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu kita memperbanyak sholawat. Lebih dari itu, karena Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran, sangat dianjurkan banyak membaca Al-Quran, yaitu sautul tilawatil Quran. Nah, sangat baik lagi kalau bisa kita silaturahim dalam rangka A, melaksanakan sholat tarawih berjamaah, B, berbuka puasa bersama, C, itu tadi ketika kita berbagi zakat fitrah. Sedangkan zakat fitrah saja wajib bagi setiap jiwa, apalagi zakat mal. Ini akan mendatangkan rasa bahagia kepada sesama. Bahagia itu ada pada rohani.
ketika kita berbagi rezeki kepada kaum du'afa saat memberikan zakat fitrah kita, sebagaimana farada Rasulullah SAW an zakatal fitri tu'matan lil masakin wa turatan lis-shaimin, ya. Rasulullah mewajibkan kita membayar zakat fitrah untuk makanan kaum du'afa dan mensucikan puasa kita. Itu artinya mensucikan rohani kita dari sifat bakhil, angkuh, sombong dan sebagainya. Sehingga kalau kita sebut dalam bahasa Medan, ibadah puasa ini ada rombongannya. Di bulan Ramadan itu tidak hanya berdiri sendiri ya. Jangan pula nanti dia puasa tapi tak sholat. Ya. Atau ada orang yang berpuasa tapi tidak bayar zakat fitrah karena habis sudah uangnya untuk membeli perbekalan untuk lebaran, apakah kue, pakaian dan lain-lain. Jangan pula dia meninggalkan sholat tarawih walaupun sunat, karena ibadah sunat itu dalam konteks ilmu fikih ialah ibadah yang merupakan bonus, kalau dikerjakan beruntung, kalau ditinggalkan rugi. Tarawih kan sekali setahun. Nah, begitu dari saya. Masya Allah, luar biasa Bu ya. Hari raya kita berlebaran, mudik ke kampung tercinta. Hati ini semakin nyaman dari penjelasan Tuan Guru Buya. Masya Allah Bu ya. Ini luar biasa Bu ya. Penjelasan kita hari ini, pemaparan kita hari ini, bahwa alhamdulillah kita berpuasa itu semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita lihat sejarah Bu ya, bahwa ternyata puasa itu bukan lemah ternyata. Dari segi fisik mungkin kita lihat sejarah perang Badar, perang Khandaq dan kemerdekaan sendiri pun Bu ya, itu terjadi bulan Ramadan ya Bu ya. Ya, itu maka tadi saya katakan ibadah puasa itu ibadah ruhani, artinya kalau bahasa di psikologinya sebagaimana tadi Ustadz sendiri sebut ya, kenapa kita ketika mendengar syair, bukan syair ya, bait lagu Indonesia Raya itu ialah Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Nanti ada bait bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi kalau orang jiwanya bangun, rohaninya kuat, perang Badar, lalu menghadapi peperangan dalam konteks untuk merebut kemerdekaan, lalu kita proklamirkan di bulan Ramadan, itu nggak ada masalah. Maka itu secara psikologi manusia itu memiliki kekuatan akal. Ini untuk bisa digunakan memahami semesta jagat raya agar kita sukses dalam tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi. Lalu ada kekuatan spiritual, itulah iman untuk mengenal Sang Pencipta supaya bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat, bisa memberdayakan alam ini untuk kesejahteraan. Maka ada tadi bayar zakat, infak, ada sedekah. Kemudian lebih dari itu lagi, manusia itu punya hawa nafsu. Ini hawa nafsu ini ke atas dia mengganggu akal, ke tengah nanti dia menggoda iman. Maka sering saya katakan manusia itu kalau diumpamakan pembagiannya ialah badan ini kayak robot, tinggal diperintah. Ya, kemudian otak ini kayak komputer. Lalu kolbu ini, jiwa ini, rohani ini, itu seperti hakim wasit penengah, dialah menentukan. Dia katakan go, laksanakan, dia katakan stop, harus berhenti. Nah, Ramadan ini adalah ibadah menguatkan laksana kendaraan, rem untuk menahan agar tidak melaksanakan yang dilarang Allah, dan untuk mendorong supaya mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Maka dikatakan tadi ibadah puasa itu bisa menguatkan jasmani ketika rohaninya kuat. Masya Allah. Nah, begitu, gitu ya. Luar biasa, terima kasih Bu ya, penjelasan yang begitu luar biasa, bahwa ibadah puasa itu selaras antara jasmani dan rohani. Pemirsa TVRI Sumatera Utara, seluruh pemersatu bangsa, khususnya dalam program Indahnya Ramadan, alhamdulillah kita sudah mendengar penjelasan dari Buya. Maka dari itu jangan kemana-mana pemirsa sekalian, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillah, kembali lagi kita di TVRI Sumatera Utara, seluruh pemersatu bangsa dalam program Indahnya Ramadan. Mudah-mudahan kita doakan TVRI Sumatera Utara semakin berjaya dalam menebarkan informasi-informasi terbaik di Nusantara ini sebagai saluran pemersatu bangsa Indonesia. Pemirsa, indahnya Ramadan, kita sudah menjelaskan tadi, kita mendengarkan penjelasan dari Buya
bagaimana ibadah puasa Ramadan itu luar biasanya, bahwa ibadah bulan puasa Ramadan adalah ibadah ruhaniyah. Maka ibadah itu, ibadah bulan puasa tidak hanya bersifat jasadiah, tetapi juga terkandung iman di dalam dada. Kalau iman sudah kuat, maka insya Allah semua perintah Allah akan mudah dan bisa untuk dijalankan dengan baik. Pemirsa, TVRI Sumatera Utara, khususnya dalam program Indahnya Ramadan, ada satu statement yang kita dengar, bahwa kaum ateis mengatakan sungguh bodoh orang beragama Islam itu. Kenapa? Karena di depan mereka ada makanan yang boleh mereka makan, ada minuman yang boleh mereka minum, tetapi kenapa tidak mau makan dan minum? Bahkan menahan lapar dan dahaga. Sementara minuman dan makanan di depan mata sebagaimana yang kita lihat ini, ada kurnia, tapi tak boleh kita minum karena berpuasa. Maka kita tanyakan kepada Buya, bagaimana mungkin nilai dari ibadah puasa itu, Buya? Iya. Saya katakan di depan tadi, para pemirsa TVRI Sumatera Utara, terutama pencinta acara Indahnya Ramadan ya, sabar menunggu waktu berbuka, kita gunakan untuk mengikuti tausiah. Manusia adalah makhluk dualitas. Ada jasmani, ada rohani. Kalau jasmani kebutuhannya adalah makan, minum, kemudian berhubungan suami istri, lalu berpakaian, sampai kepada tingkat yang sejahtera itu adalah aksesoris dan berbagai bentuk. Ini kan yang saya sebut tadi itu, 4 sehat, 5 sempurna. Apakah rohani tidak punya kebutuhan? Bukan kontra dengan kebutuhan jasmani, tetapi kadangkala apa yang diinginkan oleh jasmani harus diatur oleh rohani yang beriman kepada Allah, dan Allah menurunkan syariat, menurunkan aturan. Nah, sebagai bukti kita taat kepada Allah, sami'na wa ata'na, kalau Allah katakan di siang hari Ramadan kamu harus menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak bergosok menstruasi, itulah keyakinan. Jadi manusia itu memiliki 3 kekuatan sebagai elemen daripada rohani, akal, pikiran. Ini digunakan untuk mengolah alam semesta dengan nanti adanya pengetahuan teknologi. Tetapi ketika mengelola alam semesta itu, kalau tidak ada tuntunan rohani, maka mereka tidak akan mengenal salah benar, buruk baik, bermanfaat atau mubadir. Maka rohani kita ini juga memerlukan kekuatan. Secara sofistik, kekuatan itu adalah berasal dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi secara ruhaniyah, ketika kita beriman kepada Allah, iman ini menjadi pendorong tatkala kita berbuat, menjadi pengekang hawa nafsu tatkala itu sesuatu yang dilarang oleh Allah. Maka makanan rohani itu, asupan rohani itu adalah ibadah. Ibadah yang paling lama waktunya dikerjakan adalah puasa. Sholat 10 menit selesai, haji 5 hari selesai, 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah selesai, menyerahkan zakat infak itu sedekah 5 menit selesai. Tapi ibadah puasa sebagai kebutuhan rohani untuk kita merasakan dilihat oleh Allah. Yang saya katakan tadi itu ihsan itu. Tapi Ustaz Chaudhry, ketika kita merasa dilihat oleh Allah, Allah melihat dengan penuh kasih sayang. Masya Allah. Maka saya sering menyampaikan di depan jamaah umum, bukan seperti centeng di kebun melihat orang dengan penuh kecurigaan, ini mungkin mencuri sawit, bukan begitu. Saya umpamakan bagaimana kasih sayang Allah itu melihat hamba yang sedang berpuasa, karena dia mampu mengadopsi sifat Allah yang tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak ngantuk, tidak kawin, padahal Allah pencipta semesta jagat raya. Maka ketika itu Allah berkata, hambaku, kamu menahan tidak makan, tidak minum, dan semua yang dilarang karena aku sangat suka dengan ibadahmu ini. Maka aku akan memberi nilai balasan yang tidak terhingga, unlimited. Di satu sisi itu. Di sisi lain dengan adanya kemampuan menahan, itu meningkatkan daya. Sehingga dalam bahasa tentara ada daya tahan, yaitu defensif, ada daya serang, itu ofensif. Nah, puasa ini untuk meningkatkan kedua-duanya. Kalau bahasa biologi mungkin daya tahan tubuh
dan daya kekuatan tubuh. Ternyata orang yang puasa itu menjadi kuat. Beberapa teman saya bercerita, ada seorang kombes bahwa anaknya ketika menyusun kalau untuk S2 itu tesis ya, itu dia selesaikan di bulan Ramadan. Masya Allah. Ayahnya bilang begini, kamu kan puasa nak, bagaimana kamu memporsir diri kamu di bulan Ramadan untuk mengejar target supaya siap? Ternyata dengan hikmah Ramadan, khususnya puasa, dia bisa menyelesaikan yang demikian itu. Maka apabila rohani ini dipenuhi kebutuhannya, yaitu ibadah, khususnya puasa, dia makin kuat. Yakinlah itu. Makanya orang-orang yang puasa itu insya Allah nggak ada yang mati. Tapi orang yang tak puasa pun banyak yang mati. Karena mati itu karena ajal, bukan karena puasa. Terima kasih. Masya Allah, ini sangat menarik Buya. Kita ambil kalimat terakhir dari Buya bahwa tidak ada orang yang mati karena puasa, tetapi orang yang mati itu banyak juga yang tak puasa. Maksudnya tak puasa pun ada yang mati. Masya Allah, luar biasa. Karena mati itu karena ajal gitu maksudnya. Iya. Jadi jangan takut mati karena puasa. Saya berkata begitu begini, karena ada dulu anak angkat saya dari Jepang, ya, kemudian punya abang itu dari mau menikah dengan orang Jerman. Dia takut masuk Islam untuk menikah gara-gara puasa. Dia bilang begini, I want to be a Muslim but I'm afraid of fasting. Saya mau masuk Islam, tapi takut puasa, nanti mati karena tidak makan, tidak minum. Terus saya bilang, oke, I will try to be fasting tomorrow. Saya akan coba besok, bukan coba ya, saya akan puasa sunat besok, hari Kamis. Dan kalau saya telepon kamu di matahari terbit, di matahari terbenam untuk maghrib, nanti itu tanya sama saya. Begitu berbuka sore hari, saya telepon dia. Saya bilang, how are you? I'm fine. You are Mr. Meruddin? Yes. You are still alive? Masih hidup kau, tanya itu. Dengan begitu dia semakin yakin bahwa ibadah puasa itu menguatkan rohani dan menguatkan jasmani. Ya. Sampai sekarang mereka masih bahagia di Jerman bersama suaminya yang adalah anak jamaah saya di Jalan Sungai Selayu. Saya tidak sebut nama, tapi itu bukti bahwa puasa itu menguatkan rohani dan berpengaruh kepada jasmani. Masya Allah, luar biasa Buya. Ini sejalan mungkin dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, hadis ahad. Sumu tasihu, bahwa berpuasalah kamu maka akan sehat. Maka ternyata setelah belakangan dikaji, diteliti bahwa ternyata puasa itu menghasilkan kesehatan. Dan memang juga pihak orang-orang kesehatan juga kan ada menggunakan metodologi puasa kan untuk satu tindakan seperti kalau mau operasi kan besok puasa, malam ini puasa, besok operasi. Masya Allah, itu luar biasa bahwa puasa itu bukan menambah penyakit, bahwa puasa itu bukan menyebabkan orang mati, tetapi puasa insya Allah akan membuat kita sehat. Sebagaimana penelitian yang disampaikan bahwa dalam tubuh ini, dalam usus ini, dalam lambung ini, selama 12 bulan kita makan dan minum, harus ada jeda atau waktu untuk menahan itu semua. Kapan itu? Yaitulah di bulan Ramadan. Maka benarlah hadis Rasulullah yang mengatakan sumu tasihu, berpuasalah kamu, insya Allah kamu akan sehat. Tapi begini Ustaz Suri, yang lebih mendalam lagi dari kajian kita sore ini adalah bahwa ruh kan akan berpisah dengan tubuh. Tubuh nanti akan diantar ke tempat perisatan terakhir, kata orang kuburan atau mungkin disebut juga dikebumikan. Ruh siapa pengantarnya? Yang menemani ruh itu dalam konteks ibadah adalah yatba'ul maita salasa ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u isnani. Ketika tubuh sudah diantar ke pekuburan, kembalilah dua, keluarga dan harta benda berupa mobil ambulans, kain hijau tulisan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, terus bendera STM, terus payung, kembali. Wa yabqa wahid, yang menemani hanya satu, a'maluhu, amalnya. Amalnya itu apa? Nah, dalam kajian tasawuf itulah puasa. Maka ketika ruh kembali kepada Allah, pendampingnya puasa, dan insya Allah di sana sudah tersedia tempat yang namanya Zumratul Aulia dalam kajian Tarekat Al-Sabandiyah, guru-guru kita, tapi guru rohani ya, guru pembimbing rohani kita akan menyambut di sana dengan ucapan salamun qaulam mir rabbir rahim. Berpuasalah supaya ruh kita ini ada pendampingnya. Masya Allah, terima kasih Buya, luar biasa pembahasan kita hari ini, semakin dalam, semakin menguatkan hati kita untuk menjalankan ibadah bulan puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Nah,
Apalagi janji Allah Subhanahu wa taala ada satu pintu khusus Ibu ya. Ya, Untuk bagi orang yang berpuasa ada namanya pintu surga itu Babur Rayyan. Ya, Yang disediakan hanya untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah bulan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, saluran pemersatu bangsa dalam program Indahnya Ramadan. Alhamdulillah kita semakin banyak ilmu pengetahuan, menguatkan iman kita. Kita pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan, kekuatan iman untuk bisa menikmati lezatnya ibadah bulan puasa Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah bulan puasa kita diterima Allah sebagai ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dalam program Indahnya Ramadan. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi dalam tema kita, Shaum adalah ibadah ruhaniyah, tapi setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah pemirsa TVRI Sumatera Utara, saluran pemersatu bangsa, terima kasih. Kita sudah sampai di tahap akhir untuk pembahasan kita dalam tema Shaum adalah ibadah ruhaniyah yang sudah kita kaji bersama Buya. Sudah jauh pembahasan kita, maka dari itu terkait dengan pendalaman untuk tema kita ini kita mintakan pencerahan dari Buya. Baik, pemirsa televisi Republik Indonesia Sumatera Utara yang berbahagia, terutama pencinta acara Indahnya Ramadan. Dan kita sekarang ini di detik-detik menantikan saat berbuka kebutuhan jasmani. Saya sering mengatakan kepada jamaah secara umum, kenapa ruh itu dimasukkan ke dalam tubuh, disemayamkan dalam tubuh, atau bahasa lain, untuk apa sih ruh? Ulangi, tubuh itu dikasih ruh supaya hidup. Supaya hidup. Jadi ruh adalah merupakan penggerak tubuh, tandanya dia hidup. Tetapi satu ketika, ruh akan berpisah dengan tubuh. Itulah kematian. Yang mati siapa? Ruh. Bukan, maaf. Yang mati siapa? Tubuh. Ruh tidak mati. Nah, kalau tubuh ini ada kebutuhannya, lalu kita berikan seperti pakaian, makanan, minuman, itu sampai batas kita hidup, yaitu roh masih ada dalam tubuh kita. Meskipun harta banyak, mobil banyak, istri cantik, rumah banyak, roh berpisah dengan tubuh, tubuh ganti nama, mayat, jenazah, bangkai. Semua yang kita siapkan tadi itu tidak ada artinya lagi, kecuali pernah diinvestasikan dalam bentuk value berupa nilai ibadah yang kita akan mendapatkan yang disebut dengan ajrun. Nah, ibadah puasa berbeda. Dia adalah ibadah yang melekat pada rohani, artinya kita lakukan sedemikian rupa karena dia memang tidak merupakan material. Kadang-kadang orang berkata, Buya kalau kita puasa kan sahur makan, nanti berbuka makan. Dan bahkan kadang-kadang budget rumah tangga jadi lebih banyak. Yang salah kan yang mengatur makanan itu. Bukankah puasa itu pengalihan makanan dari, pengalihan makan dari siang kepada malam. Tapi dia tetap makan jasmaninya. Tapi ini menjadi kebutuhan rohani yang sangat penting. Nah, saat ruh berpisah dengan tubuh, ruh sangat bahagia karena pernah memberikan kepada si tubuh ini kontrol otonom, yaitu mampu mengendalikan hawa nafsu. Karena rusaknya manusia bukan karena apa-apa, bukan karena setan, tapi memperturutkan hawa nafsu dan mencintai dunia yang berlebihan. Tatkala kita puasa, Ustaz Saudi katakan tadi, di depan mata kita ada makanan, ada minuman, itu tidak kita sentuh karena iman kita kuat dan yakin Allah akan berikan kepada kita nilai yang lebih tinggi daripada makanan yang bersifat jasmania. Semoga puasa kita tahun ini terbaik dan kita bisa tidak hanya berpuasa, tapi yang saya sebutkan tadi itu hal-hal yang terkait dengan ibadah puasa, saum, sholat, sedekah, apa tadi lagi? Sholawat,
apalagi tadi silaturahim, apalagi sautul litalawatil Quran dan sebagainya. Terima kasih. Ya. Masya Allah, terima kasih Buya. Iya. Ya, puasa itu membuat kita kuat. Nah, Ya. terbukti selama di luar Ramadan Iya. kita melaksanakan sholat sunnah sampai 23 sampai 11 rakaat itu kecil kemungkinan, Ya. Buya. Nah, sholat duha saja kadang-kadang kita Buya Ya. bolong-bolong Buya. Ya. Apalagi mau 8 rakaat. Ya. Tapi ketika di bulan Ramadan, alhamdulillah Iya. kita kuat untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih sampai 23 rakaat, bahkan sampai 1 jam. Iya. Kita berdiri, kita sujud, kita rukuk, luar biasa. Yang kalau kita kaji secara akal Buya, kemungkinan itu kok bisa gitu ya. Kok bisa sampai sekuat itu kita melaksanakan ibadah-ibadah puasa itu, padahal kita tidak makan tidak minum siang harinya. Ya mungkin Buya, penutup dari Buya, closing statement, dipersilakan Buya. Pemirsa televisi Republik Indonesia Sumatera Utara yang berbahagia, terutama pencinta acara indahnya Ramadan. Saya sampaikan 3 hal. Pertama, mari kita jaga puasa kita ini, baik puasa yang bersifat physical fasting, puasa dari tidak makan, tidak minum, tidak merokok, puasa soul fasting, puasa panca indera sehingga jiwa kita terkendali, dan puasa mind fasting, puasa pikiran untuk tidak memikirkan hal-hal yang negatif. Yang kedua, mari kita terus beribadah di bulan Ramadan, pendamping dari ibadah puasa karena adanya Ramadan, adanya puasa, tarawih, zakat fitrah kita tunaikan, buka puasa bersama kita laksanakan. Yang ketiga, mari kita nantikan Syawal dengan siap-siap melaksanakan kewajiban zakat fitrah untuk nanti sholat Idul Fitri berjamaah, dan kalau memang ada kesempatan dan kemampuan, kunjungilah keluarga, terutama yang bagi mereka yang punya orang tua, datangilah orang tua untuk silaturahim. Terima kasih, selamat melanjutkan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan selamat menantikan berbuka puasa. Alhamdulillah, terima kasih Buya atas penjelasan dan pemaparannya, luar biasa. Ini semakin menguatkan iman kita, menguatkan ruhaniyah kita, bahwa ibadah bulan puasa itu bukan hanya ibadah jasmani yang hanya menahan lapar, haus dan dahaga saja, tetapi juga ibadah yang memacu dan memicu meningkatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TVRI Sumatera Utara, seluruh pemersatu bangsa, dalam program indahnya Ramadan 1446 Hijriah, dari pemaparan Buya tadi setidaknya ada 6 poin yang kita bisa petik hikmahnya. Yang pertama, bahwa manusia itu adalah makhluk jasmaniyah dan ruhaniyah yang harus kita kuatkan di antara keduanya. Yang kedua, bahwa ruh itu berdiam di tubuh, maka adanya kehidupan. Tubuh akan mati apabila ruh dicabut atau kembali kepada ilahi Rabbi. Yang ketiga, bahwa tubuh adalah kerangka tempat ruh bersemayam dan hidup menunaikan amanah Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya dan sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi. Yang keempat, 2 visi dan misi untuk mewujudkan pengabdian dan amal soleh tadi, yaitu abdun dan khalifah Allah. Yang kelima, bahwa ibadah itu, khususnya ibadah bulan puasa Ramadan, performance-nya ada 4. Pertama, ibadah ruhaniyah, ibadah jasmaniyah, ibadah maliyah, dan ibadah lisaniyah. Dan yang terakhir adalah ibadah saum itu atau puasa itu melekat erat sebagai ibadah ruhaniyah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka nilainya itu sangat tinggi. Sedangkan ibadah lainnya nilainya sangat bermanfaat. Mungkin ini kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi